wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Susanti. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Putri Maharani, nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mereview salah satu novel karya Elsa Dewi. Penasaran novelnya apa? Saksikan video ini sampai habis. Jadi novel yang akan saya review bersama teman saya yaitu novel judulnya yaitu Perempuan di Titik Nol karya Nawal Elsa Dewi, yang pertama kali diterbitkan di Arab pada tahun 1975, kemudian diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia pada tahun 2019. Untuk jumlah halaman novel ini sendiri ada 176. Jika teman-teman melihat cover novel ini sendiri, yaitu warnanya merah dan ukurannya itu kecil. Kalau dipegang di tangan itu enak, dan dengan jumlah halaman yang nggak banyak, teman-teman bisa menyelesaikan novel ini dalam waktu kurang lebih 2 hari saja. Dan tentunya isi dari novel ini itu benar-benar sangat membuat kita menjadi open minded gitu, khususnya bagi para perempuan, karena ini mengenai isu-isu tentang perempuan. Dan teman-teman bisa membeli novel ini di offline store ataupun online store tersedia. Harganya juga sangat terjangkau sekali, dan jika dilihat dari gambar dari cover ini juga sangat menggambarkan dari isi buku ini sendiri dan sangat menarik tentunya untuk dibaca, khususnya buat kaum-kaum perempuan seperti kita. Buku novel Perempuan di Titik Nol ini diawali dengan proses penceritaan pengarang dalam meneliti para perempuan yang mengalami depresi dan tekanan di sebuah penjara. Dalam banyaknya perempuan yang ia temui, perhatiannya tertuju pada satu perempuan yang akan dihukum gantung pada 10 hari mendatang. Perempuan ini sangat berbeda dengan perempuan-perempuan yang ada di sana. Ia tidak mau menerima gerasi dari presiden untuk menurunkan hukumannya. Ia tak mau berbicara dengan siapapun dan tak tidur saat malam dan tak mau makan. Namun pada akhirnya perempuan tersebut mau menceritakan tentang asal mula mengapa ia mendekam di penjara. Fokus novel ini kemudian adalah menceritakan tentang kisah hidup perempuan yang bernama Firdaus yang memilih jalan hidupnya menjadi seorang pelacur. Saat kecil, Firdaus adalah seorang anak perempuan yang penurut dan pintar, hidup dalam keluarga miskin dengan seorang ayah yang lebih memilih mementingkan dirinya sendiri daripada anaknya. Firdaus kecil selalu membantu ibunya menggilas gandum, mengambil air, dan memberi makan ternak di kebun. Namun sejak masa kecil ini pula lah ia mendapatkan perlakuan tak senonoh dari teman dan pamannya. Saat ayah dan ibunya telah meninggal dunia, ia dibawa oleh pamannya ke Kairo dan disekolahkan pada asrama putri di sana. Setelah selesai sekolah menengah pertama, ia kembali ke rumah pamannya dan mendapati bahwa pamannya telah menikah dan memiliki anak. Atas kekhawatiran istri pamannya, Firdaus dinikahkan dengan seorang pensiunan tua yang memiliki bisul di dagu yang penuh dengan nanah dan darah. Ia selalu diberlakukan dengan kasar, bahkan saat berada di meja makan, ia tak pernah lepas dari tatapan suaminya. Bila makanannya bersisa, suaminya akan sangat marah, bahkan hingga memukul. Setelah merasa sangat tersiksa, ia memutuskan untuk pergi dari rumah suaminya dan mencari pekerjaan. Namun, pekerjaan tak kunjung ia dapatkan, dan dengan ijazahnya, ia lalu ditolong oleh seorang laki-laki dan menginap di rumahnya. Namun, mereka berlaku layaknya suami istri. Firdaus tidak nyaman dengan hubungannya, ia lalu memberontak pergi meskipun sempat beberapa kali menerima siksaan dari laki-laki tersebut. Pelarian itu akhirnya mempertemukannya dengan seorang Girmo yang memperkerjakannya sebagai pelacur. Ia diberikan penghidupan yang layak dengan pakaian, tempat tidur, dan makanan yang nyaman. Hari-harinya pun dihabiskan untuk melayani tiap laki-laki yang menjadi pelanggan. Meskipun begitu, ia cukup profesional dengan tidak mencampur adukan antara hati dan pekerjaannya. Hingga suatu saat ia melayani seorang laki-laki yang menyadarkannya bahwa ia hanya menjadi mesin pencetak uang untuk Girmo yang memperkerjakannya. Kondisi ini menyadarkan Firdaus, ia kembali pergi dan memulai hidup dengan menjadi seorang pelacur yang sukses. Namun semua berubah saat ia bertemu seorang Girmo yang mengancam jika tidak menjadi pekerjanya,
maka ia akan masuk penjara. Firdaus pun terpaksa menjadi pekerjanya. Ia harus membagi bayarannya dengan bagian Girmo tersebut yang lebih banyak. Bosan dengan perlakuan dan tindakan yang semena-mena, Firdaus hendak melarikan diri, namun saat ditahan ia diancam dengan sebuah pisau. Namun yang terjadi adalah kebalikannya. Ia membunuh Girmo itu dengan menancapkan pisau itu berkali-kali di tubuhnya. Saat kembali dipinta melayani seorang pangeran, ia kemudian tertangkap oleh polisi hingga menyebabkan ia mendekam di penjara dengan hukuman gantung. Novel ini bertemakan tentang perjuangan perempuan untuk menentukan hidupnya sendiri dan proses dalam menghadapi realitas sosial kehidupan. Keputusan Firdaus menjadi seorang pelacur tanpa paksaan dari orang lain adalah bentuk pembebasan diri dalam menentukan kehidupannya. Ia menjalani hidupnya di antara tekanan dan ketakberdayaan. Namun, dalam hidup tidak ada yang benar-benar bebas. Demikian pula pilihan hidup Firdaus. Sekian cuplikan dari novel Perempuan di Titik Nol. Novel ini menarik untuk dibaca sebab secara keseluruhan akan menimbulkan impresi bagi pembaca, khususnya penyadaran secara intelektual terhadap segala bentuk ketidakadilan yang menyebabkan tokohnya memasuki episode kelam dalam hidupnya. Implikasi dari pembacaan novel ini juga akan mewujudkan kesadaran kolektif terhadap banyaknya perempuan yang mengalami kondisi fisik dan mental yang tertekan, bahkan pada wilayah Arab yang dikenal sebagai wilayah religius. Sedangkan kekurangannya ialah terletak pada penggambaran yang gamblang tentang penyimpangan sensual sehingga harus disesuaikan dengan umur pembacanya. Oke teman-teman, itu tadi adalah review novel Perempuan di Titik Nol dari saya dan juga rekan saya. Tentunya novel ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman, namun dikhususkan untuk atau disarankan untuk usia 17 tahun ke atas atau yang sudah memenuhi. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah membaca atau yang akan membaca, nanti novel ini akan membuat pikiran kalian terbuka tentang isu-isu perempuan, patriarki, dan kesetaraan gender. Novel ini benar-benar bagus banget, bisa dibaca dalam waktu kurang lebih 2 hari. Dan juga enak dibawa, jadi kalian bisa bawa kemana-mana, baca di mana-mana dan dimanapun itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga rekan saya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.